Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Keuangan mewajibkan sebagian penggunaan dana desa untuk mendukung implementasi program Koperasi Desa Merah Putih. Alokasi dana Kopdes Merah Putih sebesar 58,03% dari dana desa atau sebesar 34.570 miliar rupiah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mewajibkan pengalokasian dari dana desa sebesar 58,03% untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 di pasal 15 ayat 3 terkait penyesuaian alokasi dalam rangka mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar 58,03% dari pagu dana desa setiap desa atau sebesar 34.570 miliar rupiah. Adapun pagu anggaran dana desa untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 60.570 miliar rupiah. Sedangkan sisa pagu dana desa sebesar 26 triliun rupiah dialokasikan dalam penggunaan reguler yang dapat digunakan desa untuk kebutuhan prioritas lainnya. Sementara itu, penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih berupa pembayaran angsuran dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. Pemirsa, BPJS Watch menekankan pentingnya pemuktahiran data peserta penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI-JKN. Pemutahiran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa peserta PBI-JKN benar-benar dari kalangan warga yang membutuhkan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menegaskan, pemutahiran data peserta PBI-JKN harus sepenuhnya mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Timbul juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak. BPJS Watch mengusulkan solusi jalan tengah untuk mengatasi kendala anggaran APBN. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu mengaktifkan seluruh 11 juta orang jika anggaran terbatas, namun wajib mengaktifkan langsung di fasilitas kesehatan bagi siapa saja dari kelompok tersebut yang membutuhkan layanan medis saat itu juga. Data dalam rangka pemutahiran. Pemutahiran dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak berhak tidak boleh. Nah, kalau di PP 101 disebutkan dalam definisi siapa fakir miskin, orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan dia tidak bisa mampu mendapati penghidupan layak. Nah, siapa orang yang tidak mampu? Orang tidak mampu orang yang memiliki pekerjaan dan tapi tidak mampu membayar iuran. Nah, ini memang dua kriteria yang diamalkan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Sehingga memang pemerintah harus memastikan benar-benar fakir miskin dan tidak mampu yang ikut PBI. Dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan kembali serahkan berkas perkara Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun Roy Suryo meminta kasus ijazah dihentikan tanpa adanya restoratif justice. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan.
Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di Sukabumi, Jawa Barat, harga sembako juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai rawit merah tembus Rp110.000 per kilogram, sementara daging sapi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok mulai meroket di pasar di sejumlah daerah. Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, harga daging sapi mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak 4 hari yang lalu, meski stok daging tersedia, namun berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Berarti ada kenaikan berapa? Naik berapa? 20.000. Naik 20.000. Itu dirasakan sejak berapa lama naikan? Baru 3 hari, 4 hari inilah. Peminatnya gimana? Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Harga cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram, yang semula Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah 22 biji mencapai Rp5.000. Kenaikan harga cabai rawit merah karena petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pasokan cabai terbatas. Pedagang hanya mampu menyetok 50 kg per hari, padahal biasanya 100 kg. Sekarang 100.000 mas, 5.000 dapat 22 biji. Jarang lah pengepul itu nggak punya stok banyak. Nah, gagal panen mas. Itu memang dijual eceran juga Pak? Iya. Biasanya kalau mau lebaran kayak gini naik ya? Naik. Berapa itu Pak? 25.000 tapi. Dapatnya tiket ya? Dapatnya tiket. Sementara itu, cabai merah naik menjadi Rp50.000, tomat Rp10.000 per kilogram, dan wortel menjadi Rp14.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar harga bahan pokok kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, dan Banjarnegara, Tim Liputan iNews melaporkan.